Pasukan tentara Israel menghadapi kekalahan di tengah masifnya serangan pasukan Hamas di jalur Gaza. Terbaru pasukan Zionis mengalami kekacauan teknik hingga tank Merkava yang dioperasikan justru masuk perangkap sendiri. Dikutip dari Palestine Chronicle, pasukan Israel kesulitan untuk mengendalikan mobilitas tank dan kendaraan lapis baja mereka pada Kamis 5 Juni 2025. Para prajurit, komandan kompi, dan batalion serta perwira senior menegaskan bahwa masalah terus bermunculan karena gagalnya fungsi teknis dan kurangnya suku cadang yang ada. Sementara itu, komandan senior Brigade Lapis Baja ke-7 juga dilaporkan mengeluhkan kondisi tank yang aus dan juga telah usang karena terus bergerak selama 2 tahun perang dan tak pernah diganti. Situasi ini bahkan tidak terbatas pada Brigade ke-7, tetapi juga di semua brigade IDF, mulai dari brigade reguler, brigade tank, artileri, dan berbagai brigade infanteri. Pasukan Israel juga menegaskan bahwa sergapan dari militan Hamas membuat seluruh tank dan lapis baja mereka semakin tak bisa dikendalikan. Serangan yang terjadi jelang Hari Raya Idul Adha ini juga membuat 3 tentara tewas dan belasan pasukan IDF lainnya mengalami luka serius. Pembantaian besar-besaran yang dilakukan pasukan Israel dibalas kontan oleh militan Hamas. Pasukan Hamas menyergap IDF di jalur Gaza hingga menewaskan belasan pasukan Zionis. Dikutip dari Palestine Chronicle, penyergapan besar-besaran dilakukan oleh pasukan Hamas di Khan Younis seusai Israel mengebom warga Gaza dan menewaskan 52 orang. Penyergapan ini dari laporan media Israel telah menewaskan 5 tentara Israel dan melukai belasan lainnya. Penyergapan juga membuat pasukan Israel tewas tertimpa bangunan yang ditinggali mereka di Khan Younis, jalur Gaza Selatan. Insiden ini dilaporkan melibatkan pasukan beranggotakan 12 orang dari unit elit Israel yang menjadi sasaran struktur jebakan. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata gerakan perlawanan Palestina Hamas, mengaku bertanggung jawab penuh atas 2 operasi di Khan Younis dan penyergapan kompleks di timur kamp pengungsi Jabaliyah di Gaza Utara. Menurut pernyataan mereka, penyergapan di Jabaliyah terjadi di garis timur dekat lokasi Mabuh yang melibatkan alat peledak, peluru, dan bentrokan jarak dekat menggunakan senapan mesin. Dalam laporannya, media Israel juga menegaskan bahwa 5 tentara yang tewas berpangkat sersan dan seluruhnya mengalami luka parah akibat sergapan tersebut. 5 tentara ini tewas di dalam kendaraan Hummer mereka yang menjadi sasaran empuk Brigade Al-Qassam di Jabaliyah. Israel dibuat kelabakan seusai Iran dilaporkan memesan material rudal balistik dari China. Tak main-main, material yang dipesan ini membuat Iran bisa memproduksi sekitar 800 rudal balistik baru. Dikutip dari Times of Israel, dari laporan Wall Street Journal melaporkan bahwa Iran telah memproduksi rudal balistik dari China, yang mana Iran dikabarkan memperkuat dan membangun kembali jaringan proksi militer mereka. Laporan ini muncul di tengah upaya perundingan nuklir Iran dan Amerika Serikat yang secara intensif dilakukan pada bulan April lalu. Teheran dilaporkan memesan sebagian besar amonium perklorat untuk memproduksi 800 rudal, yang mana bahan tersebut digunakan untuk memproduksi rudal berbahan bakar padat. Bahan ini dilaporkan akan tiba di Iran dalam beberapa bulan mendatang. Tak hanya untuk Iran, bahan rudal ini juga dilaporkan akan dibagikan untuk membantu Houthi Yaman yang saat ini juga menghadapi konflik dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Iran juga berupaya untuk menghidupkan kembali sistem pertahanan udaranya setelah serangan berturut-turut Israel terhadap mereka. Sejauh ini Iran tidak mengakui adanya pengiriman bahan bakar rudal tersebut. Hanya saja Iran mengisyaratkan bahwa pasukannya tak akan diam jika Israel bertindak dengan menyerang Teheran dan proksi-proksi mereka. Peringatan ini diambil seusai Israel mengaku akan menyerang situs nuklir Iran secara mandiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.